Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lutfi. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tahu sama kalian gimana sih caranya ngerawat baby ular boa. Kalau kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Setelah kalian melihara ular boa, terus juga kalian merawatnya dan juga coba breeding. Kalau misalkan breedingnya berhasil, pasti itu bakal menghasilkan baby yang sangat lucu kan. Nah, pasti yang kalian bingungin sekarang adalah gimana caranya ngerawat baby ular boa ini. Tenang aja, nggak perlu khawatir karena aku ada tips gimana caranya ngerawat baby ular boa. Nah, jadi teman-teman, untuk merawat baby ular boa ini nggak perlu perawatan yang khusus ya. Ya, simple banget ngerawatnya, seperti kalian ngerawat indukan ular boa juga. Tapi sebelum aku masuk ke pembahasan, kayaknya kalian bakal lebih seru gitu kalau misalkan kalian subscribe channel aku, biar kalian juga nanti nggak bakal ketinggalan nih info-info tentang ular boa. Dan gak cuma ular boa, aku juga bakal bahas tentang nanti aku bakal bahas tentang bal piton. Kalau buat kalian yang punya ular bal piton juga pasti butuh banget dong info seputar ular bal piton. Apalagi nanti aku bakal bahasnya tentang lebih ke breeding ular bal piton bagaimana. Itu pasti bakal seru banget. Jadi silahkan di subscribe dan juga di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian yang melihara boa atau bal piton itu butuh banget informasi tentang ular boa dan juga bal piton atau yang lain, ular yang lain gitu. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Alam Lutfi. Ada Instagram Alam Lutfi, terus juga sama website resmi alamlutfi.com. Nah, disitu aku bahas tentang semua jenis hewan, mulai dari hewan terkecil sampai dengan terbesar di dunia sudah aku bahas beserta fakta-faktanya. Ada fakta, pasti ada mitos-mitosnya juga. Jadi silahkan dibaca aja di website resminya alamlutfi.com. Karena udah ini banget, udah menurut aku sih udah lengkap. Dan tiap hari juga ada artikel-artikel terbarunya. Sama seperti YouTube aku, karena setiap 1 minggu 3 kali atau enggak 1 minggu 2 kali itu pasti bakal ada yang terbaru di channel YouTube Alam Lutfi. Jadi kalau misalnya kalian subscribe itu nggak bakal ketinggalan deh info seru seputar hewan peliharaan. Jadi nggak usah basa-basi, nggak usah lama panjang lebar aku ngebahas tentang promosiin akun sosial media dan lain-lain. Kita langsung aja ke pembahasan bagaimana caranya merawat baby ular boa. Yang pertama adalah pemberian pakan untuk baby ular boa. Pemberian pakan ini harus benar-benar kalian perhatikan. Jadi untuk pakan si baby ular boa ini nggak boleh lebih besar dari ukuran kepalanya si ular boa. Intinya sih sesuaikan aja ya. Kalau misalkan baby ular boa, kalau kalian mau ngasihnya tikus, itu kasih aja yang ukuran yang tikus merah itu, pinkis namanya. Namanya pinkis yang belum ada bulunya. Pokoknya kalau misalkan di yang jualan tikus atau abang-abang yang jual tikus itu pasti udah tahu banget kalau ukuran untuk baby itu yang baru lahir tuh dikasihnya makan apa kayak gitu. Nah, dan kalau misalkan baby baru lahir itu baiknya kalian jangan dulu kasih makan ya sebelum dia pup dan juga ganti kulit untuk yang pertama kalinya. Kayak gitu untuk baby yang baru lahir banget nih. Jadi jangan langsung dikasih makan atau dikasih minum dulu, karena biasanya dia tuh masih ada cadangan makanan dalam perutnya dia gitu dari si indukannya itu. Jadi nggak usah dikasih makan yang aneh-aneh dulu ya. Maksudnya jangan dulu dikasih makan atau dikasih minum. Biarin dia ganti kulit dan juga biarin dia pup yang pertama kalinya, baru deh setelah itu kalian kasih makan. Itu sih untuk pemberian pakan. Dan untuk pemberian pakan ini nggak terlalu kayak burung ya. Kalau burung kan tiap pagi sama sore kalian kasih makan. Kalau untuk reptil apalagi ular itu jadwal pemberian pakan cukup lakukan seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali, terserah kalian pokoknya. Aku sih biasanya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali kalau lagi sibuk banget. Jadi nggak terlalu khawatir ya kalau misalkan kalian pergi jauh atau yang ada, kalau kerja gitu kan pergi
jauh keluar kota atau ke mana gitu, nggak perlu khawatir mikirin sama reptil-reptilnya. Yang penting reptilnya itu udah di kandangin, nggak bakal keluar, dan juga aman dari dari anak-anak kecil gitu lah pokoknya. Jadi untuk dikasih makannya pun ya cukup seminggu sekali gitu, apalagi untuk baby. Kalau baby kan masih aman dulu ya, masih dilihat perkembangannya. Yang penting kalian tahu aja perkembangan si baby ular buah ini kayak gimana. Tuh kasih makannya kayak gitu aja sih untuk baby. Jadi biasanya untuk baby kasih makannya tikus yang benar-benar baru merah dan baru lahir juga. Oke, yang selanjutnya adalah mempersiapkan kandang yang diperlukan. Yang kemarin aku juga udah bahas di breedingnya, itu kalian harus mempersiapkan kandang yang cocok untuk baby ular boa. Itu udah aku bahas di video yang sebelumnya juga ya, tentang jenis-jenis kandang yang cocok untuk ular boa. Jadi silahkan tonton aja, karena itu aku mencakupnya ular boa yang umum gitu loh, bukan baby ular boa atau untuk baby boa yang ukuran dewasanya. Jadi yang secara keseluruhan aja sih jenis-jenis kandangnya itu. Nah baiknya, mohon maaf banget nih karena berisik banget di luar, lagi banyak jam-jamnya mungkin anak-anak kecil main ya, jadi aku salah nih syutingnya jam segini. Oke, jadi itu tuh sebenarnya untuk kandang ular boa ya. Kalau misalkan kalian menyiapkan kandangnya tuh jangan terlalu yang luas dan juga jangan terlalu yang sempit. Maksudnya tuh jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil gitu. Kalau baby kan, ukuran baby tuh kalau misalkan dikasih kandang yang terlalu luas tuh bakal kayak takutnya dia stres gitu. Jadi kalau misalkan mau kalian nyiapin kandangnya yang luas biar sampai si ularnya itu gede gitu di kandang itu, baiknya taruh hiding cave atau tempat kayak rumah-rumahan, atau mungkin kalian bisa juga taruh kayak water dish yang agak gedean gitu, biar sekalian kalian jadi hiasan dinding rumah kayak gitulah. Pokoknya dihias aja kayak gitu biar nggak terlalu kelihatan luas. Terus kalau untuk kandang yang kalau kalian udah nyiapin kandang yang cukup yang terlalu sempit, takutnya si ularnya juga nggak bisa gerak kemana-mana kan, si baby ularnya juga nggak bisa gerak kemana-mana. Jadi malah dia nanti juga takut ke pertumbuhannya takutnya nggak terlalu nggak terlalu cepat gitu kan. Jadi siapin kandang yang benar-benar cocok dengan ukurannya, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Yang terakhir adalah perawatan dan pemeliharaan. Untuk perawatan dan pemeliharaan baby ular boa ini sangat mudah ya teman-teman. Contohnya untuk mengganti alas kandangnya atau membersihkan alas kandang cukup kalian lakukan sekitar seminggu sekali, atau sekitar setelah dia makan itu kan pasti dia buang kotoran. Dan kalau misalkan udah menurut kalian buang kotorannya itu udah lama atau udah bau, udah kecium bau, itu langsung dibersihkan aja. Jadi nggak terlalu sulit dan juga nggak terlalu ribet lah ya kalau misalkan kalau misalkan kalian merawat si baby ular boa ini. Kemudian selain pemberian membersihkan kandang, pemberian pakan juga harus benar-benar kalian perhatikan. Yang tadi aku bilang untuk pakannya itu jadwal pakannya ya taruh aja seminggu sekali ya untuk baby ular boa ini. Terus yang perlu kalian tahu, si baby ular ini biasanya proses penggantian atau pergantian kulit atau shedding itu lebih cepat dibanding ular boa dewasa. Kalau ular boa dewasa tuh ganti kulitnya sekitar 2-4 bulan sekali ya. Jadi tergantung ukuran si ular boa yang dewasanya itu. Jadi cukup lama. Nah, kalau untuk si baby ini biasanya kurang dari sebulan juga dia bakal ganti kulit lagi gitu. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan itu. Kalau udah ganti kulit kan takutnya kulitnya bakal kotor gitu kan ke kandangnya. Nah, makanya harus segera dibersihkan. Itu sih untuk perawatan dan juga pemeliharaan baby ular boa. Jadi intinya sih untuk tips merawat
baby ular boa ini sangat mudah ya, tinggal kalian perhatikan makanannya, perhatikan cara pemeliharaan dan siklus sheddingnya, terus juga perhatikan kandangnya. Pokoknya cukup itu aja, karena nanti juga si baby ular boa ini nggak perlu penanganan yang khusus gitu. Yang penting kalian tahu aja sih karakteristik si ular buaya. Namanya baby ya, karakteristiknya masih agak labil, jadi harus benar-benar kalian perhatikan aja. Terus juga sering-sering kalian handle kalau misalkan si baby ular buahnya ini udah lama gitu, kalian jadi sering-sering kalian latih atau kalian pegang-pegang gitu, biar dia nggak balik ke habitat, ke karakteristik aslinya gitu. Oke, makasih yang udah nonton videonya. Semoga video aku bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.